Bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah boten Jawa, biasane Jawa. Halaman pinten? Ayat 65 ya. Ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Ya ahlal kitabihi wong ahli kitab, ingkang dimaksud nggih Yahudi kali Nasrani, kafir kitabi namine, orang non muslim yang punya kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Enten kafir wasani, non muslim yang tidak punya kitab dari Allah Subhanahu wa taala, niku kafir wasani, niki kafir kitabi. Ya ahlal kitabihi wong ahli kitab, lima krono opo tuhajuna podo tukar padu, podo debat sopo siro kabeh fi Ibrahima ing dalem perkorone Nabi Ibrahim. Wa ma unzilat hale ora den turunaken apa at-Tauratu kitab Taurat wal Injilu lan kitab Injil illa mim ba'dihi angin ing dalem sakwise Ibrahim. Afala ta'qilun, mongko ana ta ora padha angen-angen, ora padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Ngoten. Simpel niki. Ya ahlal kitabi, hai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahima, kenapa kalian mempermasalahkan dalam masalah urusannya Nabi Ibrahim? Kenapa kalian berdebat tentang masalah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu kata kamu adalah orang Yahudi, kata orang Nasrani katanya Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani. Kenapa kalian bertengkar urusan Nabi Ibrahim yang seperti itu? Padahal wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dihi, padahal kitab Taurat dan kitab Injil itu tidaklah diturunkan kecuali diturunkannya itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun, apa kamu enggak mikir tak? Apa kalian itu tidak menggunakan akal kalian untuk mikir tak? Sehingga kalian masih memperdebatkan Nabi Ibrahim. Ngoten karepe. Ya napa? Jadi orang Yahudi kali Nasrani sampun dipun critakaken riyen ketika ada orang-orang Kristen Najrani datang kepada Kanjeng Nabi. Itu di sana sempat ketemu orang-orang Yahudi, akhirnya debat masalah urusan Nabi Ibrahim. Sing sitok ngaku, orang Yahudi ngaku kalau Nabi Ibrahim itu adalah
beragama Yahudi. Orang Nasrani tidak terima Nabi Ibrahim itu dianggap beragama Nasrani. Dan masing-masing Yahudi dan Nasrani mengklaim, mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Rame. Akhirnya dibawa kepada Kanjeng Nabi urusan itu. Nah, ketika Kanjeng Nabi mendapatkan tamu yang seperti itu, akhirnya Allah menurunkan ayat niki untuk jawab kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ngoten ceritane niki. Jadi akhirnya ayat niki temurun supaya Kanjeng Nabi saged njelasaken dateng wong Yahudi, dateng Nasrani, siapa sebenarnya Ibrahim. Benarkah klaim mereka, pengakuan mereka Ibrahim itu beragama Yahudi? Ada yang mengatakan beragama Nasrani. Akhirnya diturunkan ayat niki. Coba kita pahami. Hai orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian memperdebatkan mengenai Nabi Ibrahim? Padahal wama unzilati Taurat wal Injilu illa mim ba'dih. Padahal kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan setelah napa? Hanya setelah Nabi Ibrahim. Lawang agama Yahudi Nasrani itu datangnya setelah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tidak ada agama Yahudi. Ketika ada Nabi Ibrahim tidak ada agama Nasrani. Lah kok bisa-bisanya kamu ngaku Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi? Kok bisanya kalian ngaku kalau Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani? Padahal sebelum Nabi Ibrahim itu nggak ada Yahudi, juga nggak ada Nasrani. Afala takilun, opo? Anda itu nggak mikir opo? Mbok ya dipikir dah. Rasional nggak, masuk akal nggak seperti itu. Kok bisa cara nalar yang sehat, yang bener, yang kuat intelijensinya mampu menghasilkan keputusan, kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, beragama Nasrani. Agama Yahudi belum lahir, agama Nasrani belum lahir, mosok diikuti oleh orang yang sudah mati. Ya aneh lah. Iya kan? Afala takilun, apa kalian ndak mikir apa? Ngoten dikene ngoten kali Gusti Allah nih. Afala takilun, apa kalian nggak mikir, nggak angen-angen sehingga membuat kesimpulan seperti itu? Apa nggak salah kesimpulanmu? Agama Yahudimu itu datang kemudian, agama Nasranimu itu datang kemudian, kitab Injil Tauratnya datang setelah Nabi Ibrahim. Mosok Nabi Ibrahim beragama Yahudi, berarti ngikuti kitab Taurat. Kitabe gurung diturun, wis diikuti. Lucu kan? Nah, ngaten kawan iki. Kitab Injil belum diturunkan, mosok diikuti oleh Nabi Ibrahim. Bener ta mikirmu iku? Ya, ngapunten. Niki Quran sing jelasaken ngoten mboten kula. Kula mek jabarno karepe Quran niki ngoten. Paham nggih niki? Nah, ngoten. Berarti bener mboten pengakuane? Iya jelas gak bener lagi. Lah mereka memang ngakoni Nabi Ibrahim itu adalah utusane Gusti Allah, nabi ini Gusti Allah ngakoni. Tapi lucu nih Nabi Muhammad gak diakoni. Ya kan lucu kan? Nabi Muhammad mboten diakoni. Nek Nabi Ibrahim diakoni. Niku hebate Nabi Ibrahim. Kabeh agama ngakoni Nabi Ibrahim itu nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad, orang Yahudi tidak mau mengakui, Nasrani juga tidak mau mengakui. Anehnya tuh mriku memang. Wah, akhirnya rebutan klaim. Bahkan mereka ngaku kalau mereka itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Mengikuti Nabi Ibrahim. Lalu kuali barang ya. Mau cari Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Oh Yahudi ini gurung teko.
Mereka dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Terus agamanya Nabi Ibrahim sing bener iki agamane apa? Ya ngoten kan. Nah niku akhirnya diterangaken kali Gusti Allah teng mburi mangke ayat 67. Makana Ibrahimu walana napa? Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu gak beragama Yahudi, Nabi Ibrahim itu gak beragama Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan, condong kepada tauhid, mengisahkan Allah, condong cinta kepada Allah. Artinya cinta untuk mengikuti peraturane Allah, dalam arti taat, enek perintah Allah dilakoni, enek larangan Gusti Allah ditinggalno. Gak koyok sampean Yahudi Nasrani. Nah, sampean apa Nabi Ibrahim itu pernah menyekutukan Tuhan? Gak pernah. Apa Nabi Ibrahim itu mentuhankan Nabi Isa? Gak pernah. Yang dituhankan oleh Nabi Ibrahim siapa? Hanya Allah. Lah kalau kalian mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya tentu kalian tidak. Nah, jelas ya. Kalian tidak sampai menganggap Isa sebagai napa? Tuhan anak, Bunda Maria tidak sebagai Tuhan ibu, nggak sampai seperti itu. Kalau memang benar kamu itu ngikuti agamanya Nabi Ibrahim. Kalau benar Nabi Ibrahim itu mengikuti agama Yahudi, tentu Nabi Ibrahim pernah nopo? Pernah menganggap Tuhan selain Allah. Ternyata dalam sejarahnya Nabi Ibrahim tidak pernah. Ngerti kan? Loh berarti gak bener nek beragama Yahudi, wong Nabi Ibrahim gak pernah kok ngarani sinten orang apa selain Allah Tuhan, gak pernah nganggap Nabi Isa Tuhan, tidak pernah. Wong Yahudi pernah nganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan, Nabi Uzair itu dianggap sebagai Tuhan. Wong Nasrani nganggap Nabi Isa sebagai Tuhan anak loh, kan ya gak bener. Coba afala takilun, apakah kalian tidak mikir? Coba lihat sejarah, kajilah ulang. Bener ndak bikin pemikiranmu itu? Hasil kesimpulan yang kamu dapatkan dari pemikiranmu itu. Ngoten. Lah afala takilun. Lah tuh kok gelem mikir ulang napa mboten. Lah terserah gitu. Terserah sing nglakoni. Kita kan hanya jabarno isine Quran nggih ngoten niku. Nah, hak mereka. Tapi kebenarannya seperti yang dinyatakan oleh sang pemilik kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wong sing duwe Nabi Ibrahim Gusti Allah, sing duwe Nabi Musa, Nabi Isa ya Allah. Maka Allah lebih tahu daripada mereka. Allah tidak pernah berbohong. Kalau manusia bisa berbohong dan gampang berbohong untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nauzubillahi min dzalik. Niku. Afala ta'qilun? Jelas ya. Niku pun jelas kaya ngoten. Dadi mosok sih. Coba kalau kita lihat dalam sejarah KCE Nabi Musa kali Nabi Ibrahim. Nabi Musa dan Nabi Isa itu keturunannya Nabi Ibrahim. Selisih antara Nabi Musa kali Nabi Ibrahim dinyatakan teng tafsire niku selisih 575 tahun. Oh, kaca 500 tahun. Nabi Muhammad pinten kacae ya. Niki 575 tahun. Niku antara Musa dan Nabi Ibrahim. Nek antara Nabi Ibrahim nggih. Pundi antara Nabi Isa dan Nabi Musa, antara Nabi Isa dan Nabi Musa riyen, kemudian selisih sampai 1632 tahun.
1632 tahun baru ada Nabi Isa alaihi salam. Kacake tuangu malah 1000 punjul 1600, 3 kali lipatnya. Wau kan 575. Sakniki 1632, hampir 3 kali lipat. Masya Allah niku. Lho, jarake sakmono suwene. Mosok yo. Mosok ta. Nabi Ibrahim itu malah beragama Yahudi atau Nasrani. Adakah di dalam kitab Taurat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi? Adakah di dalam kitab Injil yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani? Belum pernah ada. Buka kalau ada. Kalau wani ngomong ngoten karo kalau maca. Maca wong sing tau maca ngoten. Nah, ndak ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, belum pernah ada keterangan yang menjelaskan bahwa status Nabi Ibrahim beragama Yahudi dan atau beragama Nasrani. Nggak ada. Lah terus kamu bisa mengklaim seperti itu, dasarnya dari mana? Di kitabmu nggak ada. Kok bisa mengklaim seperti itu? Landasanmu apa? Mana argumenmu yang kuat yang menjelaskan tentang Ibrahim itu beragama Yahudi atau Nasrani? Nggak ada. Nggak ada dasar argumentasi yang kuat yang menjelaskan itu. Hanya ngaku-ngaku mawon. Kalau kamu ngikuti Nabi Ibrahim sholatnya menghadap Ka'bah. Apakah kamu sholat juga menghadap Ka'bah? Enggak kan? Nah, yang ya gak pas ya, betul pas kan, pun betul pas. Kata kesalahannya itu kalau ngaku seperti itu kata kesalahannya. Cuma Allah menjelaskan intinya teng mriki. Wong datangnya kitab Taurat dan kitab Injil itu setelah Nabi Ibrahim. Nah, yo aneh kok iso. Nek Nabi Ibrahim menurut Allah beragama Islam, kok bisa? Karena Al-Quran Allah sendiri menjelaskannya di dalam Al-Quran. Kan ngoten. Gini gua walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu beragama Islam, musliman, patuh kepada Allah. Nah kalau Yahudi dan Nasrani nggak patuh kepada Allah. Buktinya Nabi Uzair dianggap Tuhan oleh Yahudi. Nabi Isa dianggap Tuhan oleh kaum Nasrani. Apakah ada perintah Allah yang menyatakan suruh menyembah sinten selain Allah? Gak ada. Apakah ada perintahnya Nabi Isa di dalam Tauratnya atau dalam sejarahnya merintahkan agar orang-orang Nasrani menyembah dirinya, menyembah ibunya? Nggak pernah. Lah kamu menyembah ngikuti siapa? Ngikuti Nabi Isa atau memang kehendakmu sendiri? Kan ngoten. Cara tiga debat paling ngoten ya. Lah benarkah kalian mengikuti Nabi Isa? Kalau ngikuti Nabi Isa, kamu tidak nyembah Nabi Isa. Ngoten. Kamu hanya menyembah Allah, seperti halnya Nabi Isa hanya menuhankan Allah dan tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Pun jelas. Terus pun jelas tengah-tengah itu. Masya Allah. Nah itu. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang ngoten niku panjenenganipun. Lajeng ha antum eling-eling antum utawi sira kabeh ha ulaihi wong-wong Yahudi lan Nasrani hajajatum madoni tukar padu berdebat sapa sira kabeh fima ing dalem barang lakum kang iku tetep keduwe sira kabeh bihi kelawan ma apa ilmun ilmu ma hajaj napa hajajatum mboten enten mae hajajatum fima lakum bihi ilm kalian boleh memperdebatkan tentang sesuatu yang kalian memiliki ilmunya.
Nek kalian punya ilmu, kemudian dengan dasar ilmu kalian mendebatkannya, boleh. Karena punya landasan berpikir. Lah kalau nggak punya ilmunya, ya jangan debat. Wong gak duwe dasar pemikiran yang bener. Ngaten. Falima mongko krono opo, falima mongko krono opo, tuhajuna podo tukar padu, podo debat sapa sira kabeh Yahudi lan Nasrani, fima ing dalem barang mengenai hal-hal laisa kang ora ono iku lakum tetep keduwe sira kabeh bihi kelawan ma apa sing ora ono apa ilmun ilmu pengetahuan. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Oleh karena itu, kenapa kalian memperdebatkan tentang masalah yang kalian tidak punya ilmunya, yaitu mengenai status Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani atau Yahudi. Kalian tidak punya ilmunya tentang itu. Nabi Ibrahim, Nabi yang jaraknya lama sebelum Nabi Isa 500, sebelum Nabi Musa 575 tahun. Sebelum Nabi, antara Nabi Isa dan Nabi itu ada 1632 tahun. Wah, berarti pinten? Ikan tuh nambah 1000 antara Nabi Isa kali Nabi Ibrahim kan tuh nambah 1632 ditambah 575. Oh, bontit 2000 punjul ya. 2000 pinten atus ngoten. 2200 pinten niku kurang lebih. Loh, carane sakmono tahun kamu nggak tahu bagaimana peristiwa Ibrahim zaman dulu. Kamu kok bisa ngarang-ngarang nggak tahu ilmunya. Oleh Allah nggak diceritakan Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani. Oleh Allah tidak diceritakan di dalam Injil kalau Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani. Di dalam Taurat tidak disebutkan Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Kamu kan nggak tahu. Allah nggak nyeritakno ngono yoan. Kamu nggak punya pengetahuan tentang itu, tapi kamu mendebatkan urusan seperti itu. Lah yang tahu siapa? Yang tahu ya yang menciptakan Nabi Ibrahim, yang menciptakan Nabi Musa, Nabi Isa. Siapa? Sinten malih nek mboten Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah melanjutkan dawuhnya, wallahu tawi Gusti Allah iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah. Wa antum hali utawi sira kabeh ahli kitab Yahudi karo Nasrani la ta'lamuna ora weruh, ora ngerti, tidak berpengetahuan sapa sira kabeh. Allah yang maha tahu, sementara kalian tidak ada yang tahu. Kok nggak ada yang tahu kok malah ngomong no urusan Nabi Ibrahim agamanya Yahudi atau Nasrani. Dasarnya dari mana? Kamu nggak tahu, Allah yang tahu. Lah yang dawuh iki Gusti Allah. Nah, yang dawuh niku Gusti Allah. Tadi kan niki dawuhne Allah. Niki disampaikan datang Nabi Muhammad untuk menjawab niku debat Yahudi dan Nasrani. Allah sing tahu. Tahu apa? Ya tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begini-begini. Lah kalau Gusti Allah nyeritakno di dalam Quran Nabi Ibrahim itu beragama Islam, ya itu yang benar. Berarti klaim kalian tidak benar, salah. Ya, Allah yang maha tahu, sementara kalian tidak tahu. Kalau nggak tahu, jangan ngaku-ngaku tahu. Nah, jangan mengklaim ngaku-ngaku. Kok nggak punya dasar ilmunya, kok wani ngomong, berarti kan ngawur. Ngawur mboten? Nggih ngawur. Nek hasilnya ngawur, hasilnya bener napa mboten? Ya jelas gak bener, ngawur. Nah, ngoten. Apa kalian ndak malu? Nah, cara ngoten nggih. Apa bener Isa iku anake Gusti Allah? Bener ndak? Nah, apa kalian nggak malu? Nah, afala takilun? Nah, niku nggih. Apa kalian tidak mikir? Nah, tidak mikir berarti ya apakah kalian juga tidak malu
masuk di situ. Nah, bon. Alhamdulillah, mugi-mugi niki ndamel mantepe ati kula panjenengan kalau yang disampaikan Allah itu selalu benar, tidak ada yang salah sama sekali walaupun satu. Dan apa yang disampaikan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan yang disampaikan Allah berarti tidak ada yang benar, tidak ada yang benar. Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, maka itu baru benar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kula jenengan nggih ngoten sami. Jadi kalau kita punya pemikiran sendiri ternyata gak podo kali napa dawuh Gusti Allah, nggih mboten bener pemikiran kita menika ngoten. Sami nggih kan. Jadi kita harus kembali kebenaran itu kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang disampaikan kepada nabinya Allah, yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan Nabi Isa, Nabi Musa. Ngoten. Nah, ngoten mawon kirang langkung nyuwun ngapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ba'id bala'ana wa ba'id wabaana wa hassin af'alana wa hassin akhlaqana wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad